warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada surat Al-Ma'un. Tafsir surat Al-Ma'un, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wahia makkiyatun. Surat Al-Ma'un surat makkiyah. Ini menurut jumhur para ulama. Dan surat makkiyah seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyeru orang lain untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riak ketika salat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah orang lain dari al-ma'un, barang yang sepilih. Kita baca langsung tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, yaqulu ta'ala zaman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau surat ini mencela orang-orang yang meninggalkan haknya dan hak hamba-hambanya. Kita sebagai hamba Allah wajib melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya melaksanakan hak-hak
yang Allah bebankan atas kita. Ada hak Allah yang wajib kita tunaikan dan ada hak hamba-hamba Allah yang juga wajib untuk kita laksanakan. Dan sudah kita pernah sampaikan surat An-Nisa ayat ke-36 yang dinamakan oleh para ulama dengan ayat hukukil asyra, ayat tentang 10 hak yang wajib ditunaikan. Di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian wabidil kurba, dan agar kalian berbuat baik kepada karib kerabat, waliyatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini diantara hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah, baik itu berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak manusia. Dan di antara hak Allah juga adalah membenarkan semua kabar berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada kaitan dengan pembahasan masalah al-akhlak. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, murid penulis kitab ini, dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, akhlak ada 2 macam, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Di antara akhlak seorang hamba kepada Allah yaitu talaqi akhbarillahi bitasdiq, menerima semua kabar berita dari Allah dengan membenarkannya. Di antaranya membenarkan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Makanya dikatakan di sini Allah mencela orang-orang yang meninggalkan hak Allah. Di antaranya tadi meninggalkan, mendustakan kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huquqa ibadihi, dan meninggalkan hak-hak hamba-hamba Allah. Yang di sini disebutkan 2 saja, yaitu hak anak yatim dan orang miskin. Meskipun masih banyak hak-hak yang lainnya. Di antaranya tadi yang paling utama wabil walidaini ihsana, hak kedua orang tua. Ya, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai seorang hamba muslim atau muslimah menyia-nyiakan hak orang tua. Apalagi ada ancaman khusus dari Rasulullah SAW. Salah satu la yadkhulul jannah, ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Di antaranya al-aquli walidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula tadi hak karib kerabat, mereka juga punya hak atas setiap muslim dan muslimah. Baik dari keluarga ayah, baik dari keluarga ibu, itu yang dinamakan dengan wabidil kurba. Harus ada menjalin tali silaturahim, demikian pula membantu mereka sesuai dengan tentunya kemampuan masing-masing. Artinya kalau tidak ditunaikan hak tersebut, maka ancamannya ini sangat amat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yaqulu ta'ala zaman liman taraka huquqa wa huquqa ibadi. Allah mencela orang-orang yang meninggalkan haknya dan meninggalkan hak-hak hamba-hambanya. Dan meninggalkan hak Allah ini juga sangat luar biasa ancamannya kalau sampai kepada derajat kufur akbar, syirkul akbar.
seperti tadi, hak Allah untuk hamba beribadah kepadanya tidak berbuat syirik. Tapi kalau orang itu meninggalkan hak Allah dengan menyekutukan Allah dalam ibadah, ancamannya la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, gugur semua amal ibadah. Tidak ada manfaatnya salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan seterusnya. Dan lebih parah lagi, Allah mengancam, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, hak Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Dan orang yang musyrik, yang kafir, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin ay bil ba'tsi wal jaza. Kata-kata adin ini dalam redaksi ayat ini maknanya al-ba'ts. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din di situ maknanya yaumul jaza, hari pembalasan. Karena ad-din dalam redaksi yang lain maknanya agama. Inna dina indallahi al-Islam. Jadi sekali lagi kata-kata ad-din dalam ayat-ayat Al-Quran terkadang maknanya berbeda-beda. Namun redaksi ayat ini berkaitan dengan yaumul ba'ts. Ini terutama ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, mulai dari surat pertama juz amma sampai surat ini, Allah banyak mengecam orang-orang musyrikin jahiliyah dan menegakkan hujah atas mereka tentang adanya hari kebangkitan. Amma yatasa'alun anin nabail azim. Ini berkaitan dengan tadi, Allah menegakkan hujah atas orang musyrikin jahiliyah karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Sampai pada ayat ini pun Allah mengecam mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka mengatakan qala man yuhyil idzama wa hiya ramim. Orang musyrik mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ini logikanya orang musyrikin jahiliyah. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengingkari kabar berita dari Allah hanya berlandaskan akal mereka. Dan Allah pun bantah dengan firman-Nya, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah zat yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka pertama kali. Itulah yang sanggup menghidupkan mereka meskipun sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Kemudian kata beliau, fala yu'min bima ja'at bih rusul. Orang tersebut tidak mengimani apa yang dikabarkan oleh semua para rasul. Para anbiya wa rusul, mereka semuanya mengabarkan tentang hari kebangkitan. Namun ini yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kemudian Allah berfirman ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ay yadfa'uhu bi'unfin wa syiddah. Orang kafir tersebut menghardik, membentak anak yatim dengan keras dan dengan kasarnya. Sudah kita sampaikan juga definisi al-yatim dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Sunnah, dalam bahasa para ulama, namanya al-yatim alladzi mata abu wa huwa lam yablugh. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya
sedangkan dia masih belum baligh. Ya, anak seperti itu selayaknya untuk diberikan perhatian yang ekstra, diberikan kasih sayang yang luar biasa, karena tadi ya ayahnya, kepala keluarganya, sudah tidak ada kewajiban seorang hamba melaksanakan hak tadi. Ya, sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Setelah hak Allah, hak orang tua, hak karib kerabat, hak anak yatim. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi anak yatim dari karib kerabat, mungkin keponakan yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Ini lebih layak lagi untuk diperhatikan. Bahkan Rasul mengatakan, ana wa kafil yatim kahatain. Aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ini jaminannya. Namun sebaliknya ancamannya juga berat, keras bagi yang menyalahgunakan anak yatim atau mendolimi anak yatim atau mengambil harta anak yatim tanpa hak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan melampaui batas, maka dia memakan api neraka dan dia pasti masuk ke dalam neraka sa'ira. Ini ancamannya. Dan alangkah banyaknya, naudzubillah min dzalik, membuat yayasan yatim piatu. Namun hanya sekedar kedok saja untuk dia mendapatkan banyak harta. Bahkan dulu pernah kita dengar ada sebagian orang yang cari donasi di mana-mana di medsos dengan atas nama pondok yatim piatu. Namun ketika ditelusuri oleh sebagian donaturnya yang dari luar kota, diketahui harta yang mereka sumbangkan ternyata tidak masuk kepada pondok yatim piatu tersebut. Dan kita lihat sendiri pondoknya sangat amat membutuhkan bantuan dari gubuk-gubuk yang sangat luar biasa sederhananya. Dan kita lihat juga yang mengumpulkan donasi, rumahnya sudah mulai tingkat 2, mobilnya juga baru beli dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancamannya, kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang memakan harta anak yatim, mereka pada hakikatnya memakan bara api. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya tadi, kalau memelihara anak yatim dengan baik, apalagi dengan perhatian terhadap pendidikan agamanya, artinya zahir wal batin, jasmani rohaninya diperhatikan, maka kata Rasul tadi, ana wa kafil yatim kahatain. Aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di surga, sangat dekat. Seorang hamba harus betul-betul punya ar-rahmah, kasih sayang kepada anak-anak yatim tersebut, apalagi dari karib kerabat. Kemudian kata beliau, wala yarhamuhu, orang yang tidak mengimani hari kebangkitan tadi, mereka juga tidak mengasihi anak yatim. Ini juga ada kaitan erat antara akidah dengan al-amal. Akidahnya rusak, maka amalnya juga rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yarhamuhu liqasawati qalbihi, karena kerasnya hatinya tersebut. Mungkin dia punya tetangga tadi, mungkin anak yatim, luar biasa membutuhkan bantuan, sedangkan dia orang yang mampu, mungkin rumahnya juga mewah,
harta bendanya luar biasa, melimpah ruah, namun tega melihat kanan kirinya itu serba kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semuanya sudah kita sampaikan akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Apalagi tadi ya, sekelilingnya sangat membutuhkan bantuan. Ya, sebagaimana Rasul juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi ini, baik dari manusia, demikian pula dengan hewan-hewannya, maka yang di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Ya, sekali lagi kewajiban seorang hamba Allah menyantuni, membantu, mengasihi, menyayangi anak-anak yatim, bukan malah mendoliminya atau seandainya datang kepadanya meminta bantuan, kemudian dibentak, ditolak dengan keras, dengan kasar. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi Allah mencela orang-orang ya seperti itu. Liqasawati qalbi wa li annahu la yarju thawaban wa la yakhafu iqaban. Namanya orang enggak beriman dengan hari akhir, maka dia tidak ada harapan mendapatkan kenikmatan di surga, tidak takut juga azab neraka, maka perbuatannya bahkan mungkin lebih kejam daripada binatang buas. Yang penting dia mendapatkan makanan, mendapatkan urusan dunia, tidak peduli dengan kanan kirinya, tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Naudzubillahi min dzalik. Ini ciri orang-orang kafir tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi SAW dalam surat Ad-Duha, fa'amal yatima fala takhar. Adapun anak yatim, maka jangan engkau menghardiknya. Kemudian di antara ciri mereka juga wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin. Dia tidak menyeru orang lain memberi makan orang miskin. Padahal tadi sudah kita sampaikan hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah, di antaranya waliyatama wal masakin, orang-orang miskin, yaitu orang yang tidak memiliki kecukupan dalam kehidupan sehari-harinya, atau bahkan tidak punya sama sekali untuk kebutuhan sehari-harinya. Mereka butuh bantuan. Rasul SAW pernah bersabda, innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong, diberi rezeki lewat orang-orang yang lemah dari kalian. Bisolati wa du'ain, dengan salat mereka, dengan doa mereka. Ya, seorang muslim muslimah harus ada kepedulian terhadap mereka, anak-anak yatim dan juga fuqara wal masakin. Dan di antara yang berhak mendapatkan zakatul mal, di antaranya al masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakatul mal, ya, seorang yang sudah punya harta sampai bisa membeli 85 gram emas dan sudah disimpan selama setahun lamanya, wajib membayarkan zakat 2,5% dari hartanya tersebut. Di antara yang berhak mendapatkannya al-masakin, orang-orang miskin yang tadi definisinya yang untuk kebutuhan primer sehari-harinya itu dia kekurangan, dia berhak disantuni, diberikan zakatu al-mal. Wa min babi aula anna bi nafsihi la yut'imul miskin. Kalau dia tidak memotivasi orang lain memberi makan orang miskin, apalagi untuk dia sendiri memberi orang miskin, luar biasa bakhilnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, anas ajnas, manusia bermacam-macam wataknya. Di antaranya orang yang luar biasa bakhilnya. Jangankan terkadang untuk orang lain, untuk keluarganya saja sangat amat bakhil. Bahkan untuk orang tuanya saja sangat bakhil. Naudzubillahi min dzalik.
Padahal semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ini di antara ciri alladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka tidak punya kasih sayang kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang miskin. Ini kalau Allah mencela orang yang tidak punya perhatian kepada orang lain, yang miskin, yang yatim, apalagi yang tidak punya perhatian kepada keluarganya sendiri. Punya anak-anak kandung tidak diperhatikan, ditelantarkan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang harus betul-betul jadi perhatian bagi setiap muslim dan muslimah. Apalagi ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian pula kewajiban seorang kepala rumah tangga memberikan hak untuk anak-anaknya lahir maupun batin, bukan hanya nafkah harta saja, namun juga nafkah pendidikan. Bukan hanya juga nafkah pendidikan, juga harta yang harus juga diberikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Di antaranya anak-anaknya. Jangan sampai memperhatikan anak-anak yatim sedangkan anak kandungnya sendiri tidak diperhatikan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ayat ini jangan diputus sampai di sini saja, harus dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Ini yang dimaksud dengan celaka orang-orang yang sholat, yaitu harus disambung alladzina hum an sholatihim sahun, ay al-multazimina liqamatis shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat walakinnahum, mereka salat cuma ada kelalaiannya. Dalam masalah apa kelalaiannya? Ay mudayyi'una laha, menyia-nyiakan salatnya, yaitu terkadang salat di luar waktunya tanpa ada udzur yang syar'i. Terutama di hari-hari seperti ini sering kita sampaikan, ini 10 awal bulan Dzulhijjah, amal soleh sangat amat dianjurkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayamin al amr soleh fihin ahabbu ilallah min hadil ayamil asyar. Tidak ada hari yang amal ibadah lebih Allah cintai dibandingkan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Terkadang sebagian orang salah memahami redaksi hadis ini. Mereka semangat dalam melaksanakan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah. Mungkin ada yang puasa sunnah, mungkin juga sibuk cari hewan kurban, carinya yang betul-betul mendekati kepada sunnah, yang pokoknya sesuai dengan kriteria kambing yang pernah disembelih Rasulullah SAW, sampai mungkin cari di gunung-gunung, di pedesaan-pedesaan, pokok cari, apalagi cari yang bagus tapi murah. Namun naudzubillah min dzalik, salat 5 waktunya keteteran. Salat 5 waktunya istilahnya tadi di luar waktu tanpa udzur yang syar'i. Gara-gara apa? Sibuk nyari kambing, sibuk nyari sapi. Demikian pula sampai lupa birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Amalan-amalan yang ditekankan di hari-hari seperti ini bukan hanya amal yang sunnah. Kalau amal sunnah saya ditekankan, apalagi amalan yang wajib. Makanya para ulama sering mengingatkan, yang pertama harus diperhatikan amal yang wajib dulu. Salat 5 waktu, hari-hari seperti ini, insya Allah amalan yang wajib lebih dilipat gandakan. Dan seorang hamba harus lebih semangat
melaksanakan yang wajib tersebut. Ya, setelah itu baru yang apa? Yang mustahab. Jangan yang wajib disampaikan, dikejar yang mustahab. Ini orang yang maghrur, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, orang yang tertipu. Makanya ciri wali Allah, sebagaimana dalam hadis tentang wali Allah, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah memperhatikan yang wajib-wajib. Di antaranya salat 5 waktu. Demikian pula tadi hak orang tua. Demikian pula hak anak dan istri. Hak karib kerabat. Diperhatikan. Jangan ngurusi embek, lupa dengan apa? Anak istrinya, lupa dengan orang tuanya, dan seterusnya tadi. Karena kata beliau, mudayyi'una laha tarikuna liwaqtiha, yaitu yang melalaikan waktunya, salat di luar waktu tanpa ada udzur yang syar'i. Kalau ada udzur yang syar'i beda lagi pembahasannya. Misalnya ada orang yang mungkin sakit, mungkin jam 10 dia sudah tidur pagi hari karena sakit tadi, minum obat sampai mungkin asar, kelewatan apa? Duhurnya, maka boleh dia menjamak dengan apa? Asar dan duhur. Atau dia betul-betul lupa. Ini beda dengan yang lalai. Betul-betul lupa dia. Mungkin karena safar. Terkadang safar karena mungkin macet di jalan. Nantilah kalau sudah pas sampai kita akan apa? Sholat, cuma lupa. Ini kata Rasul SAW, ada udzur yang syar'i. Man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang ketiduran, yang lupa dari salatnya, maka salatlah ketika dia ingat. Tapi lupa ya sekali-kali, bukan apa? Setiap hari sekali, bukan. Ini sekali lagi harus dibedakan. Mukhilluna bi arkaniha, di antara yang diancam wailun. Dan sudah kita sampaikan arti wailun ini banyak dalam ayat. Secara pendapat jumhur ulama, yang dimaksud dengan wailun adalah apa? Halakun, kebinasaan bagi orang-orang ini. Di antaranya yang melalaikan salatnya, melalaikan waktunya, melalaikan rukun-rukunnya. Di antara rukun salat tumaknina. Tidak apa? Cepat-cepatan. Baru rukuk sudah apa? Berdiri lagi. Ini termasuk orang yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat yang tidak tumaknina ketika salatnya, karena tumaknina termasuk rukun dalam salat atau juga rukun-rukun yang lainnya. Wa hadza bi adami ihtimami bi amrillah. Ini semuanya karena tidak perhatian dengan perintah Allah. Haitsu dhayya'us shalat allati ya ahamut ta'at, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, padahal salat termasuk ketaatan, kewajiban yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kata Rasul, yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat masalah salat. Seorang hamba harus betul-betul memperhatikannya. Kalau saja kata para ulama yang menyia-nyiakan rukun salat ancamannya wailun, apalagi yang tidak salat sama sekali. Allah berfirman, masalakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Ketika ditanya para penghuni api neraka, kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Sekali lagi, salat adalah kewajiban yang paling wajib setelah 2 kalimat asy-syahadah. Seorang muslim muslimah wajib betul-betul memperhatikannya. Kemudian kata beliau,
Wasahu anis shalah huwa alladhi yastahiqu sahibahu azam walau. Kelalaian dalam melaksanakan hal-hal tadi, yaitu lalai melaksanakan rukun sholat pada waktunya, itu yang berhak mendapatkan ancaman dan siksaan. Namun beda dengan wa amma sahwu fis shalah, adapun kelupaan ketika sholat, baik kelupaan rokaat, ya ini sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua atau rokaat keempat dari sholat duhur misalnya, ini beda lagi. Ini bukan termasuk yang apa? Fawailun. Ini termasuk apa? Hal yang wajar. Jangankan manusia, ya biasa seperti kita, Nabi Muhammad SAW juga apa? Pernah lupa dalam melaksanakan 4 rakaat. Beliau hanya laksanakan 2 rakaat saja. Ini tabiat manusia. Ya bisa apa? Lupa. Ini kata beliau, wa amma sahu fi shalah fahada yaqa min kulli ahad. Adapun kelupaan dalam salat, terkadang rakaat kedua dari salat 4 rakaat langsung berdiri rakaat yang ketiga. Lupa apa? Tasyahud pertama. Ini sesuatu yang wajar kata Syekh di sini. Adapun sahwu, lupa di dalam salat seperti ini, maka ini bisa terjadi kepada siapapun, bahkan terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi bedakan antara lalai dan lupa dalam hal ini. Kemudian walihada wasafallahu haula'i birriya wal qaswa wa adamir rahmah. Oleh karena itulah Allah mensifati mereka yang mendustakan hari kiamat juga dengan arya, ketika sholat ingin dipuji oleh manusia. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, yang pamer. Dan ini yang juga disampaikan oleh para ulama di zaman medsos seperti ini. Banyak orang-orang yang terkadang tidak sadar ibadahnya riya. Ya, dia sholat disuruh orang lain untuk apa? Nyuting, biar apa? Ya, diacungi jempol, dikasih pujian. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang selayaknya untuk diperhatikan, terutama di zaman gadget seperti ini. Hati-hati dengan fitnah apa? Arya, fitnatus syuhra, popularitas. Sedikit-sedikit di posting gambarnya ketika dia sholat, ketika dia berdoa. Padahal itu adalah ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang beribadah ingin didengar oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, maka Allah perdengarkan, Allah perlihatkan kepada manusia aib-aibnya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, hati-hati dengan fitnah akhir zaman, di antaranya fitnah syuhra, fitnah popularitas. Semuanya ingin diposting, ingin dipamerkan kepada orang, terutama masalah ibadah-ibadah yang selayaknya untuk dia rahasiakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya ketika salat. Ayak malunal a'mal li ajli risa'in nas. Dan ini lebih umum juga, yaitu orang-orang yang mengamalkan amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Naudzubillahi min dzalik. Dan kita ingat, awwalu man tus'ar bihimun nar salasa. 3 golongan manusia yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Di antaranya penuntut ilmu agama yang hanya niatnya belajar agama untuk dikatakan seorang alim. Apalagi di zaman sekarang, luar biasa. Ingin mendapatkan pujian gampang sekali. Posting sana, posting sini. Tiap hari apa?
selfie dan dipamerkan dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Kemudian juga yang kedua, orang-orang yang menyumbangkan hartanya hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Dan yang ketiga, yang berjihad berperang tujuannya untuk dikatakan pahlawan pemberani. Sekali lagi kata Rasul, ini 3 golongan manusia yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya seorang hamba harus betul-betul banyak mengoreksi tentang niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya para ulama memasukkan hadis innamal a'malu binniyat di awal-awal kitab mereka. Tapi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dan yang lainnya, agar betul-betul selalu diingat niat dan niat kapan dan dimanapun, terutama dalam menuntut ilmu agama harus ikhlas dan ikhlas. Sebagaimana juga kata Rasul mengancam orang yang tidak ikhlas dalam talabul ilmi, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhallah la yata'allamahu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang belajar ilmu agama niatnya sebetulnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kalau niatnya untuk mencari urusan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatu syai'in asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati dalam diriku kecuali masalah niat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.